Dari warga sekitar yang sudah hadir, mohon Bapak Ibu bisa menggeser kembali sayang. Yang ada di depan ya, ada di Yang depan. depan tenda sayang, Tete, AA. Agak geser ke kiri boleh dikit. Biar tidak menutupi untuk tamu undangannya, tolong dibantu lagi buat Karang Taruna. Ada himbauan kembali ya, biar tidak rapat sekali untuk melihat ke panggungnya ketutupan ya. Oke, terima kasih. Dan diinformasikan juga tentunya buat warga sekitarnya yang tadi siang sudah memberi kupon door prize berhadiah. Jangan kemana-mana ya, nanti kita akan bagi dan akan undi lagi kupon door prize yang sudah dibeli. Terima kasih. Oke, siap. Masih untuk selanjutnya, Justin, ini ada sambutan kembali dari Bapak Kolonel Bapak Gustrianto. Ya, di malam hari ini persilakan untuk Bapak untuk memberikan sambutannya. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Hidup RT 1. Hidup Karang Taruna. Hidup Covid. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil alayyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua RW 11 Pak Santosa, yang kami hormati Bapak-bapak Dewan, calon anggota Dewan, dan para kepala cabang yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustadz, para kiai, dan para undangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang saya hormati juga pimpinan Komet, Pak Edi beserta kru musiknya, dan adik-adik Karang Taruna yang saya cintai dan yang saya banggakan. Tidak lupa juga rekan-rekan mitra kerja saya, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, yang hadir pada malam hari ini. Mungkin juga ada perwakilan dari kelurahan maupun dari kecamatan. Pertama-tama marilah dengan tidak henti-hentinya kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, karena atas limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga kita dapat berdiri atau hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sungguh merupakan suatu kehormatan dan penghargaan, kebanggaan kami dapat berdiri di sini bersama bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan hadirin sekalian pada acara Malam Akrab, Malam Silaturahmi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Semoga kita semuanya mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, adik-adik sekalian yang berbahagia,
mari kita mengenang masa lalu. Tepatnya pada 78 tahun yang lalu, di mana para pahlawan pejuang kemerdekaan dengan gigih dan rela berkorban jiwa dan raga untuk mengusir penjajah demi merebut kemerdekaan. Perjuangan yang cukup keras, perjuangan yang cukup berat, dengan perlawanan yang tidak seimbang, dengan persenjataan yang canggih yang sangat mumpuni saat itu, sementara kita hanya mengandalkan runcing, bambu runcing. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan ikhtiar yang kuat, perjuangan yang hebat, maka para tokoh pejuang kemerdekaan kita berhasil mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan yang hingga sampai saat ini kita merdeka. Inilah yang perlu kita syukuri, inilah yang perlu kita kenang, sehingga kita ini, semuanya ini tidak mudah melupakan sejarah di masa lalu. Baik itu sejarah 45 dengan proklamasinya, baik itu sejarah 65 dengan G30 SPKI-nya, baik itu sejarah 98 dengan reformasinya, dan masih banyak lagi sejarah-sejarah penting lainnya di bumi Indonesia ini. Yuk kita bareng-bareng membuka kembali sejarah di masa lalu. Yuk kita bareng-bareng memahami kembali, saya ulang, memahami kembali sejarah Indonesia di masa lalu. Kalau kita paham, kalau kita mengerti, maka kita tidak mudah untuk diadu domba. Kita tidak mudah untuk diadu domba. Dan kita tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax yang intinya memutar balikkan fakta sejarah masa lalu. Tapi kalau kita tidak paham, kalau tidak mengerti, yang mengirim pesan tidak paham, yang menerima pesan juga tidak mengerti, ini yang agak repot. Akhirnya muncul dalil matematikanya. Tidak paham kali tidak mengerti sama dengan kosong. Kalau kita kosong, maka masyarakatnya juga ikut kosong. Kalau masyarakatnya kosong, makanya bangsanya juga ikut menjadi bangsa yang kosong. Kalau kita kosong, kebanyakan mudah kemasukan setan. Kalau sudah setan masuk, gelap mata, matanya melotot tapi buta. Ini yang berbahaya. Ingat ya, mari kita buka kembali, memahami kembali sejarah kita di masa lalu, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh pemutar balikan fakta sejarah di masa lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat sekalian yang berbahagia, tidak ada alasan kita mesti perlu wajib bersyukur. Mohon maaf Pak Ustadz, Pak Kiai yang hadir pada malam ini, mungkin kalau saya keliru bisa dibetulkan. Kalau tidak salah di surat Ibrahim ayat 7 itu ada berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau mensyukuri atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka akan kutambah nikmatmu kepadamu. Tapi jika engkau ingkar,
maka siksaku amatlah berat. Kenapa saya katakan demikian? Kadang-kadang kita lupa. Loh, kita bisa sampai di sini, berjalan sampai di sini, ini adalah suatu kenikmatan yang perlu kita syukuri. Ini nanti setelah ini kita dihibur sama komet, ya, pertunjukan musik yang luar biasa. Kita bisa melihat dengan enak, ya. Ini kita perlu kita syukuri. Coba kalau mata kita bengkak, sakit, nggak bisa melihat, ya. Selesai kita bekerja, selesai kita bertugas, selesai kita beraktivitas, selesai kita belajar, pulang ke rumah, selesai sholat bermunajat, ya Allah, aku telah selesai melaksanakan tugasku pada hari ini, belajarku, pekerjaanku semua berhasil dengan baik, lancar dan sukses atas ridhamu ya Allah. Hanya kepadamu lah aku mohon dan bersyukur. Sungguhnya Engkau Maha Besar, Maha Bijaksana, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Makin kita banyak bersyukur, makin banyak nikmat yang kita rasakan. Apalagi ya nikmat yang besar. Ya. Lalu nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan katanya. Itu ada di surat Ar-Rahman ayat 55. Iya. Itu diulang-ulang sampai 31 kali itu. Fabi ayya alaihi rabbika tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang besar yang diberikan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan. Sekarang kita merdeka, dengan merdeka kita hidup bebas. Kita mau bebas untuk berkarya, bebas untuk berekspresi, bebas untuk belajar, untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Kalau zaman dulu nggak bisa, kita nggak bisa belajar menuntut ilmu dengan setinggi-tingginya, karena nggak boleh sama penjajah. Ada yang pintar disekolahkan, tapi ilmunya adalah untuk kolonial-kolonial itu. Oleh karenanya pada malam hari ini, mari kita sama-sama mengenang untuk selanjutnya meneruskan dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan yang mendahului kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita merenungi. Mari kita menundukkan kepala, mengingat jasa-jasa para pahlawan kita, sehingga jiwa heroik dan rasa nasionalisme tumbuh subur dalam hati sanubari kita. Bagaimana kita harus bersikap terhadap lambang-lambang negara kita? Bagaimana kita harus bersikap terhadap simbol-simbol negara kita? Bagaimana kita harus menghormati dan memahami sila-sila Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dengan kebinekaannya, sehingga dengan demikian maka jiwa patriotisme dan nasionalisme akan tetap berkobar, melekat kuat dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Pada saat kita berjalan ini, kemudian ada upacara, ya, ada upacara bendera. Pas pada saat itu ada penaikan bendera merah putih. Dengan cepat respon kita menghadap penuh. Menghormat, sikap sempurna menghormat angkat tangan kita. Nggak bisa angkat tangan, cukup sikap sempurna. Itu sudah bagus, itu adalah wujud penghargaan. Wujud penghormatan terhadap simbol-simbol negara kita. Sebagai manifestasi perjuangan para pahlawan telah mendahului kita. Nggak usah dihimbau Pak RW, nggak usah dihimbau Pak RT, nggak usah. Karena sudah menjadi darah daging, sudah menjadi sikap nasionalisme kita yang ada di dalam hati. Tapi kenyataan yang ada, yang kita lihat, kalau kita upacara, ada penaikan bendera, ada yang jalan. Yang upacara ya upacara, yang jalan ya jalan saja. Ini fakta apa mitos?
fakta, ya. Ya. Faktanya demikian, ya. Makanya di instansi-instansi kantor pemerintah, di sekolahan-sekolahan, ya, ada upacara bendera. Biasanya bulanan, namun mingguan. Ini sebetulnya adalah untuk ya, untuk memupuk dan memantapkan, ya, nilai-nilai kebangsaan yang berorientasi pada patriotisme dan nasionalisme, supaya tidak luntur. Kalau jiwa-jiwa nasionalis patriotisme luntur, maka bangsa kita, bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang lemah. Kalau sudah lemah, maka banyak gangguan-gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Kita berdoa, mudah-mudahan bangsa kita, bangsa yang besar ini tetap menjadi bangsa yang kuat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai tinggi kebangsaan dengan berorientasi pada nasionalisme dan patriotisme. Itu pesan saya yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pasar rumput ada di Jakarta, pohon mangga ada di sebelah. Saya kira cukup kata dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bapak Agus atau Bapak Gustrianto dari toko masyarakat Gang Leopard atau dari Gang Sentul. Ya, alhamdulillahalamin sudah memberikan sambutan luar biasa yang sangat menyentuh hati kita semua. Semoga kita yang mendengarkan bisa mengambil hikmah apa yang telah beliau sampaikan. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk langkah selanjutnya bersama Komet di malam hari ini kita akan Betul sekali juga acara tentunya ya. santunan anak yatim. Iya, karena banyak banget acara ya tentunya ya. Sebelum ke acara hiburan juga tentunya. Kali ini langsung saja untuk acara selanjutnya ada santunan untuk adik-adik kita yatim piatu. Silakan untuk adik-adik kita yatim dan piatu. Untuk ke atas panggung, tolong dibantu dari Ketua Komet ataupun dari Karang Taruna yatim piatu.